Tiba-tiba nyokap gue bilang ke kamar gue, "Oh, ada temen lu tuh, tapi mah belum pernah lihat." Duh, siapa ini? Karena nyokap gue tuh pasti tahu siapa aja teman gue yang datang ke rumah. Tapi dia nyariin. Coba deh, lihat dulu di depan, kali aja penting. Gue keluar, dan gue kaget gitu, si Anto tadi, "Lu tahu rumah gue dari mana?" gitu kan. Siapa orang mandi? Ya, orang biasa sambil nyanyi. Ini sampai kayak ngomong, gitu-gitu. Apa? Kayak gitu, suara apa sih? Suara ngomong cuma nggak jelas. Pertemanan terjalin karena adanya hubungan batin yang tersambung antara satu dengan yang lainnya. Kebersamaan, kegembiraan, semuanya dirasakan tanpa adanya rasa sedih di dalamnya. Namun, bagaimana jika kebahagiaan tersebut berubah menjadi rasa takut akibat adanya perpisahan yang terus mengentayangi diri kita? What do you want? They told me to stop because it hurt. What is hurt? Parker! Parker! Selamat datang semuanya di Podcastis, Podcast Kisah Mistis. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah mistis yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia lain, karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita. Balik lagi sama gue Monica Rachel dan juga praktisi supranatural kita Kak Anna Anderson. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber ya Kak ya, yang mana beliau ini didatangin dan diajak main sama temennya yang udah nggak ada. Nah, ada Bang Martin di sini. Apa kabar Bang Martin? Baik. Bang Martin, kan kita udah deket dikit nih ya ceritanya ya. Bang Martin dulu diajak main sama temennya yang ternyata udah meninggal. Benar. Itu boleh diceritain nggak awal mulanya gimana gitu? Awal mulanya itu sebenarnya kejadian udah cukup lama ya. Kejadian itu waktu gue masih SMP tahun 94-95. Jadi dulu itu gue memang cukup bandel lah ya. Jadi suka make barang terlarang lah kayak gitu. Terutama yang disuntik. Nah, di lingkungan daerah rumah gue di sekitaran Tebet, itu gue cukup akrab sama beberapa orang. Tapi memang ada satu orang yang ibarat kalau pakai bareng nih sama dia itu nggak banyak ngobrol gitu ya. Tapi gue nggak tahu kenapa, emang nyaman aja. Jadi cuman ketemu, pakai, dan setelah itu pulang, cuman segitu aja. Dan yang gue lebih suka ya emang gue jarang ngeluarin uang, karena memang dia cukup secara ekonomi cukup bagus lah. Dan kalau gue pakai berdua sama dia itu di tempat yang memang agak-agak bukan di rumah dia, bukan di rumah gue atau di rumah teman-teman kita yang lain. Jadi kita tuh kalau pakai di bawah gorong-gorong. Jadi ada gorong-gorong pokoknya ada di daerah sebelah. Jadi gorong-gorong tuh biasa kita di bawah situ tuh kayaknya. Nah itu berjalan, gue temenan sama dia udah berapa lama ya, kurang lebih mungkin mau 1,5 tahun dari gue kelas 2 SMP sampai mau lulus lah. Nah cuman gue suka banget nih kalau ke rumah dia. Nah kalau ke rumah dia itu karena apapun sebetulnya dia punya.
mainan waktu itu kayak misalkan Sega Saturn, terusnya ada apa namanya itu, Laserdisc, tau gak Laserdisc? Di RRS gitu kan Laserdisc ya. Nah, terus di tempat itu ada tempat penyewaan buat Laserdisc kayak gitulah. Pokoknya banyak yang bisa dilakukan di rumah dia. Cuman memang dia agak ada kekurangannya adalah orang tuanya itu nggak pernah ada di rumah. Nah mungkin di situ gue ada bukan kasihan sih, maksudnya relate karena gue juga nggak begitu, emang nggak ada bokap gue gitu. Jadi gue tahu apa yang dia rasakan dan pelariannya itu sama-sama karena orang tua gitu kan. Jadi ketika gue pakai di rumah dia tuh banyak yang bisa kita lakukan. Cuman ketika kita main atau apa, itu gue emang jarang yang ngobrol. Anak itu benar-benar yang bukan introvert ya, gimana gue ngejelasnya itu, anaknya tuh emang nggak mau ngomong banyak, ngomong cuman ini aja, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ya cuman kayak make terusnya yaudah lo mau bareng sama gue, paling dia cuma suka dengerin musik. Nah waktu itu dia tuh suka musik zaman itu Slank, ingat banget tuh Slank album ke-7. Nah, itu ada salah satu lagunya yang dia suka. Jadi dia selalu nyetel lagu itu terus. Sampai gua beli tuh kasetnya gara-gara dia sebetulnya. Nah, di saat itu banyak kan teman-teman kita juga deket juga sama dia gitu. Tapi memang nggak, kalau gua pakai sama dia tuh yang lain teman-teman tuh nggak ada yang tahu gitu. Jadi pasti dia cuma ngasih tau gue doang buat ke rumah dia. Nah, alasannya sebenarnya simpel karena banyak orang manfaatin dia. Nah kalau gue kesana emang ya gue nggak tahu kenapa, pokoknya ada koneksi yang beda lah gitu gue sama dia. Nah temen-temennya yang lain itu sebetulnya pingin Sega Saturnnya dia waktu itu. Ya banyak lah, mungkin untuk di Gade bisa juga gitu kan buat beli barang-barang terlarang atau apa. Nah sedangkan gue emang pingin main aja, tapi gue kalau main di rumah dia kan kayaknya gue harus pulang gitu kan, sedangkan gue pingin aku puas-puasin lah gitu. Banyak tuh yang ngantri dan dia tetap ngasih ke teman-temannya meskipun dia tahu teman-temannya tetap apa namanya mau ngambil keuntungan gitu dari dia. Udah banyak, dari baju, sepatu Air Jordan, Penny Hardaway, banyak banget. Dia tuh ada gitu, emang suka basket juga. Itu hilang sama teman-temannya. Bilangnya dipinjem, era-era itu bilangnya gitu, gue pinjem gue dong gitu kan. Tiba-tiba udah hilang aja gitu kan, dijual atau apa. Sebetulnya sih nggak dijual sih, ditukerin sama barang gitu kan. Nah, setelah ada teman gue yang balikin Sega Saturnnya, gue tahu tuh. Karena gue abis itu main di rumah dia, Sega Saturnnya, gue bilang, sebetulnya teman gue si Anto lah ibaratnya ya. Nah, Tok, gue minjem Sega Saturn dong. Karena gue anak tunggal gitu ya, jadi kayaknya privilege juga gitu. Sedangkan gue untuk beli barang kayak gitu tuh gue nggak mampu gitu, terlalu mahal. Boleh gak? Dia nggak ngomong banyak, bilang bawa aja, buat lu juga nggak apa-apa. Sampai gitu, gue bilang enggak, gue cuma minjem doang, seminggu aja. Udah lu bawa aja. Nah, terus gue bawa kan. Gue bawa tuh pakai tas dia juga, gue masukin jepret. Terus gue pulang. Nah, singkat cerita terusnya gue main. Hari pertama gue ingat banget, hari pertama setelah malamnya, besoknya gue pulang sekolah. Gue nggak ke rumah dia, gue langsung ke rumah karena ada Sega Saturnnya dia gitu kan. Gue main. Lah nggak lama abis lagi gue main kok tiba-tiba nyokap gue bilang ke kamar gue, lu ada temen lu tuh, tapi mah belum pernah lihat. Duh, siapa ini? Karena nyokap gue tuh pasti tahu siapa aja teman gue yang datang ke rumah, tapi dia nyariin. Coba deh lihat dulu di depan, ada aja penting. Gue keluar dan gue kaget gitu, si Anto tadi ini tahu rumah gue dari mana gitu kan. Lo nggak pernah gue ajak ke sini, dan teman-teman gue juga
jarang ada yang tahu, bahkan nggak ada yang tahu sama sekali rumah gue, karena gue buat jaga-jaga kan, jangan sampai kalau misalnya amit-amit misalnya ketangkap atau apa gitu kan, terusnya dia bilangnya, oh makanya barang gue gitu kan, dia bisa ke rumah gue dong. Kok dia bisa tahu di hari itu pas gue pulang sekolah gitu. Tapi kan gue nggak mikirnya ya biasa aja lah, ya udah. Terus gue samperin, dia langsung ngeluarin barangnya. Oh, pikir ya udah dia mau pakai kali. Gue juga yakin pasti di rumahnya lagi nggak ada orang nih. Entah harta mana lagi nih yang dikecilin sama dia buat beli itu gitu kan. Ya udahlah bodo amat. Udah gue matiin, bentar ya gue matiin, gue lagi main tadi tuh Sega Saturn, gue bilang gitu. Habis itu gue temenin. Gue emang sengaja nggak ngarahin ke tempat gue, ke kamar gue. Kita ke tempat biasa yuk, tempat biasa. Pakai. Nah, ketika emang pakai barang ini, itu bawaannya. Jadi gue ketemu teman gue ini dalam keadaan gue sadar sama sekali ya, jadi belum mabuk sama sekali. Nah, ketika habis make, itu emang benar-benar kan jantung tuh kan bisa pelan banget gitu, pelan banget gitu. Jadi kayak lu tuh sensitivitas lu tuh kalau lu ngeliat apa gitu kayak dunia tuh kayak berjalan lambat banget. Nah, gue ngeliat sebetulnya teman gue ini antara setengah sadar tuh, antara dia tuh kayak menurut gue tuh gimana ya, gue ngejabarin. Kalau kita ngeliat bentuk orang tuh kayak kadang Ngawang, berubah bentuknya. Enggak, dia tetap dia gitu, cuman kayak apa yang namanya ya, kayak ada enggak gitu. Gitu, karena gue nggak tahu itu, tapi selama ini gue sama dia nggak pernah kayak gitu. Kalau gue emang lagi dem gitu, gue ngeliat dia ya biasa aja. Tapi kok kali ini, tapi gue waktu itu mikirnya, wah gila nih, kayaknya nih barangnya bagus banget gitu kan. Gue sampai bisa kayak gitu. Nah, setelah itu gue sorry nih, gue muntah gitu kan. Nah, itu keadaan udah benar-benar udah tingginya udah tinggi banget. Gue tidur di situ akhirnya. Nah, gue bangun kurang lebih mungkin setengah jaman, kalau gue nggak salah setengah jam. Teman gue tuh udah nggak ada. Gue nggak tahu kemana. Ya gue pulang. Karena setelah gue sadar itu udah sekitar jam 8 malam. Nah, pas gue keluar dari gorong-gorong itu, di atasnya kayak ada tempat jagung bakar. Jalan. Kalau udah di atas jam 7 itu ada jagung bakar. Itu udah rame. Ada teman-teman gue juga. Nah, teman-teman gue juga ternyata udah ngeliat gue tidur di situ. Cuman teman-teman gue nggak tahu kalau gue teman gue dari sore di situ. Dia nggak tahu. Dan gue juga nggak nanya, karena gue takutnya kalau gue nanya, lu nggak ngeliat si Anto gitu. Wah, anjing make berduaan loh, iya kan? Bagi dong lah. Gue malas kayak gitu tuh, drama-drama. Akhirnya ya udah, gue pikir mungkin juga udah dulu pulang. Ya gue balik ya. Kayak gue balik. Nah, itu berjalan, dan si Anto ini datang selalu, bisa dibilang dalam waktu yang sama seperti dari hari Senin. Setiap gue pulang sekolah, gue nyalain si Sega Saturnnya, gue main paling baru di 15-20 menit gitu kan. Lagi main bola tuh, lagi seru-serunya main sendiri juga. Dia datang aja. Dan nyokap gue selalu bilang, tuh temen lu enggak lu ajak masuk gitu kan. Siapa lagi? Itu yang kemarin. Gitu terus. Itu kurang lebih selama di 1 minggu selama gue pinjem Sega Saturnnya itu. Dan gue tetap pakainya ya di situ juga. Polanya sama, nggak ada yang berubah. Dan gue akan selalu tidur. Nggak ada yang beda sama sekali dari hari pertama sampai hari ke-7-nya itu. Nah,
setelah 7 hari itu, hari ke-7 gue mau balikin Sega Saturnnya karena gue nggak enak takutnya, meskipun gue pernah dengar gitu kan kalau misalnya yaudah kalau mau ambil aja gitu. Cuman gue nggak enak ya, masih ya tahu diri lah gitu ya, lu udah dikasih barang keratusan mulu gitu kan. Gue nggak mau dicap gue manfaatin juga kayak teman-temannya yang lain gitu. Ya udah gue balik, gue pakai tas yang punya dia juga. Gue inget banget tuh tasnya tuh Billabong apa Rip Curl gitu kalau nggak salah. Itu zaman dulu banget itu kan, waktu Plaza Senayan masih banyak anak pang. Gue masukin itu barang Sega Saturnnya, gue ke rumah dia. Nah cuman jadi rumahnya itu jadi ada 2 jalan gitu kan, tengah-tengah itu taman, di sini tuh ada pos. Nah di depan rumah dia tuh ada kayak warung rokok gitu. Nah dari ujung jalan gue bisa ngeliat rumah dia sebenarnya. Nah rumah dia tuh tingkat dia, yang tingkat dia doang lah kayaknya. Gue ngeliat kenapa rame gitu rumahnya. Terus gue ngeliat ada bendera kuning gitu kan. Di perasaan gue juga udah agak-agak nggak enak nih. Masa sih? Ya, mungkin orang tuanya tuh siapa kan gitu, nggak tahu kan. Karena rasa penasaran gue, ya gue samperin dong. Gue samperin ke rumahnya, tapi gue nggak berani masuk karena gue takutnya kalau ada hubungannya nih dengan dia obat-obatan terlarang, gue takutnya kena aja gitu. Akhirnya gue tanya sama si warung, bang, ya ini yang meninggal siapa? Gue bilang gitu. Si Anto. Wah, Anto meninggal. Kaget kan? Kaget banget itu, dalam hati gue anjrit. Dari kapan meninggalnya? Seminggu yang lalu. Jadi itu 7 hari kan? Iya bener kan? Iya, 7 hari kan? Ya, kalau soalnya gue Kristen, gue jadi nggak tahu gitu. Dan misalnya, nah itu 7 hari. Masih ada bendera kuningnya. 7 hari. Bener lu bang? Iya. Lah kemarin aja dia baru main sama gua. Kayak gitu. Nah abangnya nggak percaya sama gua kan? Iya pastilah. Orang waras mana yang percaya dengan cerita gua? Nah gua ngeliat abangnya juga. Gua juga paham lah tatapan matanya seperti apa. Habis itu gua masih, masa iya sih? Gua masuk tapi nggak sampai ruang tamu. Gue ke dalam gitu. Nah, di situ dia ada orang tua lagi nangis nyebutin nama anaknya lah gitu. Yang lain lagi pada berdoa, dalam hati gue anjrit beneran nih. Terus gue keluar, gue tanya lagi sama warung, bang si Anto, dia meninggalnya kapan sebenarnya? Kan lu bukannya main kesini ya minggu lalu. Orang gue lihat kok lu pulang bawa tas. Iya nih lagi mau balikin mainannya dia. Nah malamnya itu dia overdosis. Yang gue tinggal tuh pulang malamnya dia overdosis, nggak ada orang di rumah, ketemunya pagi. Jadi meninggal dalam keadaan overdosis seperti itu. Benar-benar di situ tuh gua kagetnya, karena gua nggak pernah ngerasain. Bayangin aja gua anak masih SMP ya, umur 15 tahun, gua ngeliat kayak gitu. Dalam hati gua anjrit, ini pengalaman gua, temen gua meninggal gitu. Ya harusnya kan kalau misalnya kita sebagai manusia punya teman meninggal mungkin lo umur udah 40 gitu, 30. Ini kan lo masih 15 tahun kan masih muda banget, tiba-tiba ada yang meninggal. Dalam hati anjrit, ini Sega gimana gitu kan. Gue mau balikin juga gue takut. Iya takut gitu gue balikinnya. Sedangkan kalau gue bilang, kamu kapan kesininya gitu, kalau gue bilang pas itu gue, lah berarti kamu belum terakhir. Nah takut kan gue gitu kan, takut kenapa.
Akhirnya gue bawa itu si Sega Saturnnya. Gue Sega Saturnnya, gue tipe orang yang kepikiran kalau jadi kayak gitu dalam hati gue, itu bisa aja gue gitu kan. Beberapa hari tuh gue selalu mikirin, kadang-kadang suka kebawa mimpi gitu. Karena ucapan terakhir dia itu, dibilang kalau mau buat lo aja gitu Sega Saturnnya. Sampai akhirnya. Iya, Sega Saturn itu 1, 2, sampai 3 hari biasa aja. Cuman gue emang udah mulai gelisah gitu karena gue punya pengalaman sama dia sebagai seorang anak kecil, bisa dibilang punya pengalaman kayak gitu, agak trauma juga gitu kan. Jadi suka kebawa mimpi, tapi nggak ada yang terjadi waktu itu. Nah ini terjadi lagi, gue udah pindah partner nih, udah partneran sama teman dia juga, cuman gue jarang pakai sama dia gitu. Ada 2 orang di rumahnya, temen gue yang baru nih. Jarak dari rumahnya itu paling kalau jalan 10 menitan. Gue make tuh di rumah dia, gue make. Pas lagi make itu keadaan bukannya belum malam banget, masih 6:30 lah gitu, jam 6:15-an. Temen gue jadi kayak anak band lah gitu, tapi dia punya gitar akustik gitu. Nah gitar akustiknya tuh biasanya ditaruhnya dia tuh di kamarnya dia, sedangkan gue make tuh beda kamar gitu. Kita nyebutnya tuh kayak kamar candu gitu ibaratnya gitu, kamar ritual. Kamar ritual. Nah gue suka buat sih. Nah sayup-sayup tuh gue dengar siapa yang main gitar gitu ya. Terus gue tanya sama teman gue nih, lu undang kita anak-anak kesini, ada emak bapak lu di rumah? Gak ada, emak bapak gue lagi ke Eropa, dibilang gitu. Membantu lu? Gak ada, nggak ada, makanya lu gue undang kesini semua. Terus kita bebas make, barang masih banyak nih, dibilang gitu. Lu nggak dengerin ada suara orang gitar nih? Coba lu denger gak? Nah temen gue bilangnya dengar. Iya, dia main gitar ya. Terus kita buka, itu memang kamar itu tuh rada-rada kedap gitu loh. Jadi kedengaran itu cuma sayup-sayup gitu. Jadi saat itu barang yang kita pakai itu bukannya yang bagus banget lah gitu. Jadi gue masih bisa kontrol antara kesadaran gue sama ini. Pas gue dengar, terusnya teman gue buka nih. Ya, jadi gue sama 2 orang teman gue, kita buka, nggak ada pikiran apapun waktu itu. Karena gue mikirnya entah siapalah gitu kan. Pas gue buka pintunya, suara itu makin kedengeran. Dan yang bikin gue kaget adalah kenapa? Ini kayaknya gue ini lagu ini nih yang gue dengerin kayaknya ritme melodinya yang disukain sama si siapa? Anto. Gue sama temen gue sih belum mikir ada sesuatu apa, dia nggak tahu lah, karena kan dia nggak tahu kalau gue, karena nggak deket ya. Dia tahu meninggal si Antonya, gue cuman dia nggak tahu kalau musiknya. Iya, musiknya. Nanti gue anjrit, ini apa nih? Terus ya gue sama teman gue, suaranya dari ujung nih, dari kamarnya dia. Gue akhirnya coba lu kamar lu deh. Nah temen gue juga rada-rada, soalnya dia tahu nggak ada orang di rumahnya gitu kan. Akhirnya gue ke ke kamarnya bertigaan, kita buka, nggak ada satu hal apapun gitu. Orang gitarnya masih ada di situ. Kita balik lagi tuh, kita mulai halu ya gitu. Tapi enggak lah, gila, karena di situasi itu temen gue yang 2 ini dia udah pada
kuliah gitu. Gue doang yang masih SMP. Dan memang pemakaian kita emang dosisnya udah cukup tinggi gitu. Jadi kita tahu nih barang kita pakai ini belum memberikan dampak yang kita inginkan gitu loh. Masih dalam keadaannya tuh sadar, belum yang benar-benar Tinggi. ya ibaratnya kalau misalnya udah benar, iya kalau udah benar-benar high gitu, mau ada hantu 3 atau apapun juga di depan kita ada penampakan gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngapain lagi paling apaan ya tidur gitu ya. Ini masih bisa berdiri, buka pintu, masih ke sana gitu. Kita akhirnya balik lagi ke kamar yang tempat ritual. Kita pakai lagi dan ada lagi tuh suara. Gitar itu. Dari kamar itu lagi ada lagi tuh suara. Akhirnya gue sama teman gue nyari ngerjain atau apa sih gitu kan. Jadi kan situasinya, lu bayangin ya, di satu rumah yang cukup gede, itu rumah teman gue. Nggak ada siapapun, cuman kita bertiga. Kamar itu cukup harus ngelewatin ruang tamu dulu gitu. Nah, kamar ini memang disetting nih kalau misalnya ada terjadi sesuatu hal yang bisa digerebek di apa, itu kita bisa kabur gitu. Jadi di bagian depan gitu. Sedangkan kamarnya dia itu ada di bagian agak ke belakang. Itu agak jauh jaraknya. Tapi selalu kita bisa dengar gitu. Terus ya akhirnya gue mulai cerita, gue memberanikan diri kan. Lo enggak nggak sih sebetulnya lagu ini nih lagunya si Anto. Kalau lu ingat, Anto ini sering banget nyetel lagu ini dan dia suka, dan dia suka banget. Masa lu bayangin ya, gue bilang apa yang bilang kayak gitu dalam keadaan ini udah garuk-garuk udah apa gitu kan. Gue ini udah nggak beres nih, karena dari pertama tadi kita dengar suara ini ke depan ke kamar kan, kamu nggak ada apa-apa, gitarnya masih di situ, siapa yang main? Kalau gue doang yang dengar, gue lalu juga dengar kan. 2 kali ini masih kejadian. Kalau gue nggak bisa, gue akhirnya minta izin lah tuh sama dia gitu kan. Sorry deh, gue balik, udah perasaan gue kagak enak banget ini. Gue nggak ngerti deh, daripada gue di sini cuman gue juga nggak bisa nikmatin, ini gue pulang. Akhirnya gue pulang. Nah, beberapa hari kemudian gue balik lagi, ketemu lagi sama teman gue ini. Gue tanya, abis itu lo ada hal-hal kayak gitu lagi gak di rumah lo? Dia bilang nggak ada. Jadi seakan-akan gue di waktu itu mikirnya, kenapa gue ada di situ, gue jadi dengar, gila gue nggak ada. Gue sempat punya pikiran kayak gitu. Nah, setelah kejadian itu ada lagi beberapa kejadian, cuman ini di rumah gue sendiri. Di rumah gue ini boleh dicek dulu ya. Gue udah mulai merinding, gue udah mulai agak taksub juga sama ceritanya. Mending kita break dulu ya kayaknya. Oke, kita break dulu. Nanti setelah ini pasti masih banyak nih cerita dari Bang Martin tentang Mas Anto nih yang terjadi setelah dia meninggal ya. Jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis. Siapa orang mandi? Ya, orang biasa sambil nyanyi. Ini sampai kayak gitu-gitu. Apa? Kayak gitu, suara apa sih? Suara ngomong cuma gak jelas. Kan musim, nah itu 7 harian masih ada bendera kuningnya. 7 hari yang bener lu bang. Iya lah, kemarin aja dia baru main sama gua.
Balik lagi ke Podcastis, podcast kisah mistis. Nah, barusan kan kita diceritain nama Bang Martin, kisah-kisah awal waktu samperin main ya sama Mas Anto ya. Nah, ada cerita lain nggak tentang teror-teror yang dilakukan sama Mas Anto? Kalau tadi gue cerita banyak kan terornya di luar rumah ya. Nah ini sebenarnya kejadian di rumah gue sendiri. Jadi gue tuh orangnya beseran kan, jadi selalu bisa ke kamar mandi buat buang air kecil tuh sering kalau malam. Jadi di hari itu gue bisa tuh bangun selalu kalau buang air kecil tuh selalu tepat waktunya, nggak pernah meleset sampai sekarang, sampai detik ini. Ya selalu jam kalau gue tidur jam 9 ya, itu selalu jam 1, jam 3, terakhir tuh jam 5. Jam 1, jam 3 sampai jam 5. Nah ini jam 1 waktu gue balik lagi ke kejadian itu, di jam 1 tuh gue kencing banget kan. Aduh, mau nggak mau gitu. Sampai gue mimpi aja gue rasanya tuh pingin, aduh mimpi gitu kan. Iya, sampai gue akhirnya bangun. Terus gue pengen, dari kamar gue ke toilet gue tuh tempatnya agak bisa dibilang jauh lah gitu. Dan toiletnya tuh di luar dari bagian rumah gue. Nah ketika gue pengen ke toilet waktu itu, ini ada orang mandi jam 1 malam. Ada orang mandi, gue nggak tahu dia mandi atau pokoknya ada bunyinya. Itu gue tungguin gitu, Ini orang kok nggak kelar gitu mandi. Udah 5 menit gue nungguin, mana gue kencing banget. Masa gue kencingin orang mandi kan nggak mungkin juga ya, udah kebelet banget gue. Habis itu si orang yang kamar mandi ini kayak ada ngomong gitu, gue tapi antara jelas nggak jelas juga dia tuh orang ngomong apa, tapi cowok. Iya, yang pikir-pikir ini ngomong apa sih gitu, ini orang kok gue dengernya kayak sayup-sayup gitu, tapi lu lagi mandi gitu kan. Nah nggak waktu lama tuh dari dia ngomong itu, tiba-tiba tuh nggak ada sama sekali, nggak ada suara lagi. Waktu itu gue mikirnya mungkin gue lagi nunduk atau gue lagi ke kiri, dia orang keluar. Tapi kan itu nggak mungkin secepat itu gitu. Hitungan paling berapa lama sih kita ngedip, ya kan hitungannya. Pasti harus lihat ya. Iya pasti harus lihat, entah apalah, lagi pula orang mandi kan pasti ada bunyi. Iya, entah dibawa ember kayak dibawa buka pintu ke apa gitu. Nah, akhirnya gue buka itu si pintu kamar mandi gue. Jadi kamar mandinya nih, waktu gue lihat, akan gue punya persepsi gue nih. Ini gue situasinya sadar ya, nggak make. Itu nyala kamar mandinya. Nah, ketika gue setelah gue nggak denger dia ngomong apa itu, gue nggak jelas. Itu lampunya nggak ada, lampunya mati, lampunya mati. Nah waktu itu gue berpikirnya, udah tahu ada orang di sini kencing gitu kan, ngapain lo matiin lampunya gitu kan udah kesel juga gitu kan. Akhirnya gue masuk, wah nggak ada lampunya mati gitu, gue nyalain hidup, udah gue kencing dulu lah gitu kan, kencing dulu, gue keluar. Dan mati gue cuman gue agak kepikirannya tadi itu orang apa bukan gitu ya. Karena pertama gue denger dia mandi, lampunya nyala, tapi setelah itu buka ada suara-suara siapa orang mandi ya,
orang biasa sambil nyanyi. Ini sampai kayak gitu-gitu. Apa? Kayak gitu suara apa sih? Suara ngomong cuma nggak jelas. Kan kalau misalnya kita kalau orang kencing banget kebelet pasti berdiri nggak jauh dari pintu kan biasanya gitu kan. Gue pikir, duh anjir, mau di jam 1 gitu kan. Di jam 3 lah, gue pengen lagi nih ke toilet. Kejadiannya gitu lagi sampai akhirnya dalam hati gue waktu itu, nih gue mimpi kali ya, kenapa gue ngerasanya kayak dejavu. Gue ke situ persis, cuman beda waktu jam 1 jam 3. Gue ngeliat lampunya nyala, gue tungguin, terus ya ada bunyi itu lagi, kayak ada orang ngomong tapi kayak bukan bahasa manusia gitu. Terusnya jadi lampunya mati, gue lihat lagi lampunya mati, gue masuk. Itu gue sampai mikir kayak gue lagi jalan, tapi di dalam mimpi gue mikirnya tuh, wah kayaknya nih gue mimpi deh, dan gue nih belum bangun. Sampai besok paginya gue berpikir tuh masih kayak gitu, kayaknya mimpi tadi malam deh, ngulangin hari yang Senin. Tapi waktu yang di hari berikutnya yang jam 3 itu ternyata nyokap gue ngasih tahu. Nyokap gue itu ke dapur, itu ngeliat gue sebetulnya ke kamar mandi. Tapi apa yang dilihat nyokap gue adalah gue di depan kamar mandinya, tapi gue nggak masuk, kayak lagi nungguin sesuatu. Nah nyokap gue tuh orangnya yang masa bodoh aneh gitu, biarin aja sih gitu kan. Dia nggak pernah nanya. Kan ada ya beberapa orang tua yang ngapain bukannya di depan kamar mandi, bukannya masuk gitu kan. Kalau nyokap gue bukan tipe kayak gitu, jadi dia cuma apa yang pingin diambil dari dapur, bisa dibikin teh panas atau apa, dia balik lagi gitu. Jadi ternyata di hari itu yang gue pikir itu gue mimpi, yang mungkin gue mimpiin di hari Senin, ternyata memang itu terjadi. Karena ada saksi matanya Iya, karena nyokap gue ngeliat dan ngasih tahu gue, lu tadi malam ngapain? Jam 3 biasanya lu kalau ke toilet, lu kencing, habis itu lu masuk buru-buru langsung tidur lagi. Gue bilang sama nyokap gue, lah dari malam ada orang apaan, orang lampunya mati, yang ada nyokap gue bilang ngelihat gue cuma di depan kamar mandi. Benar, Mak. Gue tuh kalau dipanggil Tinus ya, kalau panjang gue Martinus itu. Jadi Tinus tuh ngelihat itu di depan kamar mandi memang lampunya nyala, dan ada suara orang kayak lagi mandi gitu. Nyokap gue nggak ada, halu gitu. Itu kejadian 2 kali di rumah gua. Dan sebetulnya bukan teror sih sebetulnya ya. Ada ya kejadian aneh ini gua alami tuh sampai umur gua 29 tahun sebetulnya. Ya, karena setelah 29 tahun bukan berhenti ya. Ada beberapa kejadian, misalnya gua beli barang malam-malam. Waktu itu dekat daerah sini tuh, daerah Taman Patra, ada di situ ada perkampungan. Gue beli, biasanya gue tuh jalan, mau itu gue beli kalau emang lagi pingin, gue bisa beli entah jam 9, jam 11, jam 12, jam 1, bahkan jam 3 pagi pun gue bisa jalan tuh. Pertama kali gue beli itu jam 11. Gue beli sana, agak lama.
nunggunya. Dan gue balik lagi ke rumah tuh agak lama lah gitu. Mungkin sekitar jam 12-an, jam setengah 1 gue balik. Kalau tahu rumah Pak Habibie di Jalan Taman Patra, itu treknya panjang. Yang sebelah kirinya itu ada lapangan tenis. Itu ada pohon-pohon yang setinggi orang. Itu banyak kan, panjang jalan itu. Gue nggak tahu kalau sekarang udah berubah ya. Jadi di waktu gue abis beli itu, keinginan gue cuma satu, gue pingin cepetnya sampai ke rumah dan gue make. Gue jalan sendirian ya, nggak ada orang satupun, karena memang kan daerahnya komplek kan. Jalan. Dan tiba-tiba nih gue, feeling gue kok kenapa nih ada yang ngeliatin gue gitu. Wah, dia kayak ngeliatin gue. Gue ngeliat nih ke kiri, ada kayak bapak-bapak. Gue ngeliatnya kayak bapak-bapak entah kakek-kakek. Pakai celana pendek putih, tau gak? Celana pendek orang main tenis. Main bulu tangkis, main tenis, tau kan yang pendek gitu. Iya, pendek. Kaosnya putih. Tapi muka itu gue nggak. Gimana ya? Mukanya tuh bukan nggak jelas, tapi juga gue nggak bisa bilang itu rata gitu. Nggak simetris lah ya. Enggak, samar gitu mukanya. Berbayang. Jadi kan ada, tau kan lampu jalan yang warna kuning. Jadi ini pohon, yang agak besar gitu di daunnya. Dia tuh di sini tuh lampu jalan. Jadi lampu jalannya nggak ke arah dia sih, memang ke arah si pohon. Gue dengan jelas, gue belum make nih ya. Gue ngeliat celananya juga jelas, itu celana putih buat orang main tenis atau apa. Sama bajunya kaos yang warna putih. Tapi mukanya gue nggak bisa ngeliat. Akhirnya gue tetap jalan gitu untuk, nih apaan tuh? Dan gue perasaan udah, anjir nih, gak enak nih perasaan gue kan. Dan ketika gue sampai rumah, barang yang gue beli tuh nggak ada. Iya serius, gue cariin tau. Lo tau ya namanya pecandu, yang barang itu tuh nggak mungkin bisa hilang gitu. Pasti dipegangin terus. Pasti dipegangin terus, nggak mungkin bisa hilang. Karena ibaratnya tuh udah prioritas banget tuh. Gue harus pakai. Gue cariin gitu. Sampai gue buka celana gue slip. Nanti nggak ada. Kapan jatuhnya? Dan nanti gue perasaan dari waktu mana belinya itu lama gitu kan, gue nungguinnya tuh lama. Tapi gue punya perasaan tuh, feeling gue mulai ke distract tuh gara-gara si bapak-bapak atau kakek-kakek itu. Itu gue ke distract karena sepanjang dari gue berangkat beli sampai gue pulang itu gue nggak distract karena fokus gue cuma satu, beli pulang pakai. Nah gue mulai ke distract itu. Nah dari kejadian yang kakek-kakek atau bapak-bapak yang pakai putih ke rumah gue itu kurang lebih cuma 5 menit nyampe tuh rumah gue. Dan gue ke distract di situ. Dalam hati gue mikir, tapi gue emang mulai kealih perhatian gue tuh waktu gue ngeliat dia. Dan itu gue 3 kali punya pengalaman itu. Ini sorry, gue mau nanya dikit nih soal yang tadi kan kita pertama cerita yang Anto ya. Itu gue masih agak kepo nih, lumayan nih. Itu tuh yang di kamar mandinya Bang Martin tuh apa itu Anto ya Kak? Jadi aku mau cerita dulu nih hubungan Bang Martin sama Anto ya. Iya. Dari tadi juga aku ke distract karena dari tadi ada yang napas di samping sini. Jadi kayak astaga gitu. Jadi kayaknya memang Anto ini tuh
agak ada keterkaitan ya sama Bang Martin ya. Jadi memang dia ngerasa kayak sefrekuensi gitu loh, ngerasanya Bang Martin ini temennya dia karena dia kan kesepian ya di rumah, nggak ada teman, nggak ada orang tua, dan kalaupun ada teman juga temannya banyak manfaatin kan. Dia ngerasa Bang Martin tuh ya oke lah, gue nyaman lah, jadi nggak perlu tanpa banyak bicara juga gue sama Martin nih udah saling tahu lah, kita kesini cuma buat main istilahnya, make gitu kan, terus udah urusan masing-masing, nggak pernah ganggu-ganggu juga. Jadi dia ngerasanya tuh ya Martin adalah teman yang kayak sahabat lah gitu ya. Nah bahkan ketika dia mau meninggal pun dia memberikan seganya itu kan ke Bang Martin. Saya kayak memberi pesan bahwa ya udah buat lo aja gitu. Kayak hadiah terakhir. Kayak hadiah. Walaupun dia akhirnya datang si Anto ini, itu pun karena dia memang ingin main, bukan untuk menakut-nakuti sebenarnya kan. Tapi memang karena ya udah berbeda alam juga, akhirnya Bang Martinnya itu kayak kok udah meninggal tapi datang gitu. Karena memang kenapa dia bisa datang, karena ya itu ada merasa sahabat gitu kan, friend, jadi maunya main, dan kebetulan seganya masih di rumah. Jadi barang yang dia juga sebenarnya sayang, suka penghubungan antara Bang Martin sama dia itu adalah seganya kan, masih ada di rumah. Dia sebenarnya mau memberi kabar bahwa dia tuh udah meninggal. Jadi ngasih tahu. Karena kalau dia nggak datengin ke rumahnya, Bang Martin pasti kan nggak akan balikin. Masih tetapnya ngerasanya ya udah main aja gitu kan, lupa. Oke, ntar lah gue balikinnya gitu. Tapi karena lagi asik main gitu, terus dia datang, akhirnya mikir, oh gue jadi nggak enak nih samperin. Padahal sebenarnya maksudnya cuma mau memberi kabar bahwa dia udah nggak ada di dunia ini. Itu pertama. Nah karena sering gesekan sama Anto itu karena waktu main kan, ada jadi menyamakan sedikit frekuensi kan antara Bang Martin sama yang udah nggak ada nih. Akhirnya membuat Bang Martin ini sensitif sama hal-hal yang ada di rumahnya Bang Martin, termasuk orang yang di kamar mandi itu. Ya, jadi di kamar mandi itu sebenarnya penghuni rumah sih. Ya ampun. Ya, penghuni rumah yang kebetulan di belakang juga ada tetangga yang juga suka pakai kamar mandi itu bareng ya, kayak gitu. Nah, jadi dia di situ penghuni rumahnya menampakkan ke Bang Martin. Karena memang itu jam-jam krusial kan, jam 1, jam 3, jam-jam mereka itu aktif. Nah, karena Bang Martin ini sensitif karena waktu itu sama Anto ya. Jadinya bisa melihat penampakan sejelas itu. Padahal ketika ibunya ngelihat pun ibunya nggak ya melihatnya seperti Bang Martin berdiri aja. Padahal kan di situ Bang Martin ngerasanya di dalam ada orang lagi di kamar mandi kan. Jadi kayak gitu. Termasuk ketika bertemu sama penunggu yang pohon yang kakek-kakek itu pun juga karena memang udah jadi sensitif, karena kan karena waktu temenan sama Anto yang datang pertama itu bisa kan bertahan lama ya, itu sensitifnya gitu ya. Bisa, karena kan ada sesuatu yang terbuka. Apalagi ketika lagi pakai barang, kan kita dalam keadaan apa ya? Nggak sadar. Iya. Kayak dimensinya juga. Dimensinya jadi agak sama kayak kita lagi tidur kan. Makanya kalau ketika orang pakai kan dia bisa langsung tidur gitu. Nah, karena frekuensinya agak sama, jadi antara nyata dan gak nyata lebih mudah gitu. Untuk dikasih lihat. Iya, untuk melihat penampakan. Terus tadi yang barangnya Bang Martin sampai hilang tuh apakah jatuh atau jangan-jangan diambil? Ya, dijailin. Karena gue belum pernah kehilangan sih sebenarnya selama ini. Itu aja bisa ya nggak barangnya hilang, duitnya hilang gitu. Dalam hati gue, dalam pikiran waras gue nggak mungkin sih. Ya kecuali meskipun ada polisi pun nggak mungkin itu bisa hilang, pasti akan ada gitu. Kalau uang kan mungkin jatuh nggak sadar, kalau barang kan pasti kan bunyi. Iya kan. Jadi kejadian itu memang, pokoknya itu selesai setelah gue berhenti. Setelah gue mutusin berhenti dari SMP sampai umur 29, berarti 15 tahun. Ya. Setelah gue mutusin berhenti, nah hal-hal seperti itu udah nggak ada lagi sih. Udah nggak. Seganya juga udah berpindah ke orang lain. Udah nggak di Bang Martin lagi.
Bang Martin mungkin ada pesan-pesan buat yang nonton dari cerita Bang Martin ini di rumah. Ya pesan gue mungkin buat teman-teman ya di luar sana yang punya teman dan masih menggunakan barang-barang terlarang gitu. Jangan lo jauhin, tapi jangan juga lo terlalu dekat sama dia, takutnya jadi ikutan. Tapi paling nggak lo berusaha mengetahui penyebab kenapa sih orang ini sampai pakai barang terlarang, apa yang memicu gitu, dan lo isi kayak kehampaan di dalam hatinya dia gitu, apa yang dia butuhkan sebetulnya. Karena ketika hal yang dia butuhkan di dalam hati dia, kekosongan jiwanya itu terisi dengan kehadiran lo, kemungkinan besar lo bisa memulihkan dia atau menyembuhkan dia untuk dia bisa jadi manusia yang jauh lebih baik lagi malah di masa depannya. Ya semoga juga Anto ya tenang, dan gue yakin dia udah tenang sekarang karena udah nggak ada rasa sakit lagi di dalam hidup dia, di dalam hatinya dia, kayak gitu. Bang Martin makasih banget ya udah Terima datang kasih. ke Podcastis, udah cerita sedih, ngeri tapi sedih juga ya Kak ya dengerin ceritanya. Kasihan juga sih sama sepi. Oke, nah sekarang kayaknya mendingan kita langsung masuk ke ghosting. Oke, tadi kan kita udah denger ceritanya Bang Martin tentang temennya yang ngajak main ke rumah ya Kak. Iya. Nah, aku mau tahu deh, kenapa sih kayak di rumah-rumah tuh suka ada yang ganggu, padahal rumah tuh kan harusnya jadi tempat yang nyaman buat kita ya, Iya. tempat aman, tempat kita harusnya ngerasain dari kita kadang-kadang kita kalau di dunia luar kan kita kayak capek, di rumah tuh kayak rasanya udah ini punya gue gitu loh. Kenapa? Karena rumah kita juga sebenarnya rumah mereka. Jadi kita harus saling berbagi. Kita hidup berdampingan sama mereka. Dan ketika kalau kitanya itu energinya lagi turun, nah energi mereka yang lebih kuat. Jadi kalau kita sama-sama mau nyaman hidup berdampingan sama mereka, energi kita harus sama-sama dengan mereka atau minimal kita lebih tinggi. Jadi kita nggak ngerasain penampakannya mereka, nggak ngelihat penampakan mereka, terus juga nggak diganggu. Karena kenapa? Ya karena kita penuh energinya, dan bagaimana mengisi energinya ya dengan kita berdoa, melakukan kebaikan. Itulah cara Nisa. Bagaimana cara kita mengisi energi kita biar kita nggak lebih rendah daripada mereka. Oke. Oke, di ghosting ini kan kita ada video nih Kak tentang Oke. penampakan ya. Kita kayak play aja deh biar Kana bisa lihat nih. Ya. Tuh, lihat tuh videonya nih. Ih, Bergabung. itu ih, Iya. itu apa Kak? Itu penampakan yang di rumah. Karena tuh apaan barusan? Iya itu, jadi kan ada 2 anak kecil ya sama ibunya. Ibunya pertama yang ngerasain gangguannya kan, karena kayak ada yang bergerak ditarik di situ. Nah kemudian ada 2 anak kecil ini yang anaknya tuh kayak diguncang gitu ya anaknya.
Ibunya langsung buru-buru angkat anaknya untuk keluar dari kamar ini, terus ada penampakan. Yang di jendela itu ya? Iya, jendela. Jadi itu sebenarnya kan kalau makhluk tak kasat mata atau entitas itu kan dia bisa nembus ya. Jadi dia pertama ngegangguin dulu, kemudian karena ibunya bangun, dia segera kabur. Dia keluar karena udah Keluar dari kamar karena ibunya sudah tahu kalau ada sesuatu di situ yang mengganggu anaknya. Kenapa ya kok entitas itu malah ganggu gitu? Padahal tuh kan cuma ibu dan anak-anaknya yang tidur gitu ya. Iya, karena kan mereka suka sama anak kecil ya, wangi. Jadi mereka mau bawa kabur anaknya, mau bawa pergi anak itu. Ih, kasihan banget. Ya, makanya ibunya cepat-cepat menyelamatkan anaknya keluar dari kamar. Untuk entitas-entitas gitu ini ya ganggu di rumah-rumah. Padahal maksudnya mereka nggak ngapa-ngapain dan energinya mungkin nggak seperti yang Kak Ana bilang kan energi yang diganggu kan yang energinya lagi down. Padahal mereka lagi tidur aja itu aja diganggu gitu Iya, loh. karena kan anak kecil itu kan masih wangi sama makhluk-makhluk itu mereka suka. Jadi kamu ngambil anak kecil itu. Ngeri banget ya. Ini hari ini ceritanya ngeri dan sedih. Semua sampai ke ghostingnya juga serem. Aduh, Bang Martin, makasih ya udah datang ke Podcastis. Makasih. Semoga juga Mas Anto juga tenang di sana dan Bang Martinnya untungnya udah nggak diganggu lagi. Dan buat kalian yang pengen juga ceritanya dibacain sama kita dan diterawang sama Kana, kalian bisa banget untuk kirim cerita horor kalian ke Instagram @dance.tv. Sekali lagi Instagram @dance.tv. Nanti cerita yang paling horor bakal kita bawain di sini. Dan buat kalian yang suka banget sama Podcastis, jangan kemana-mana. Tetap di Podcastis, podcast kisah mistis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.